Masih terbaca. Gara-gara 10.000 loh. Iya. Jadi makanya teman-teman harus teliti dan hati-hati. Bang, Ya, gua mau beli mobil tapi mau kredit. Ah. Tanya dulu boleh nggak? boleh banget. Ayo ke Parkir di dalam. mana? Hah? Parkirnya? Di sana noh, di kanan ya. So guys, kembali lagi di channel YouTube-nya Dian Suzuki Trada Harapan Indah. Nah, kali ini biar nggak ngomongin mobil terus ya, kita ngomongin soal kredit. Kebetulan di sini ada customer dan mau bertanya mengenai dunia perkreditan, perleasingan. Pembiayaan. Perkenalkan Pak, mungkin udah kenal sebelumnya, karena emang dia mulu yang muncul di frame saya. Jadi mewakili. Mewakili. Ya, Baik, Mewakili baik. pertanyaan seluruh pemirsa netizen. Mewakili beberapa netizen mungkin yang awalnya kebingungan ya tentang Tunggu dulu. Iya. Skip. Belum kenal siapa Oh, iya. ini yang di Oh, tengah. Siapa ini makhluk tampan ini? Nama aku Hiwa Ramagi tapi dipanggilnya Boy aja. Oh, Boy. Aku juga sales eksekutif juga di Betul. HI. Kami adalah sales terpercaya. Betul. Jadi kita mungkin bisa Bukan ngobrol-ngobrol sales juga. tapi konsultan otomotif. konsultan. Nah jadi dilanjutin, saya Liman Tomo dari Jakarta Otomotif mewakili beberapa pertanyaan dari netizen. Kita di sini untuk berdiskusi menjawab beberapa pertanyaan yang memang banyak orang yang belum sampai mengerti nih. Oke, baik. Itu baik. Mas Boboy. Jadi Siap. kayak apa sih itu kredit? Bagaimana sih caranya? Kayak tadi kan saya masuk ke dalam sini saya bingung. Saya pengen beli mobil, mau usaha, mungkin ya ada Iya. yang mau usaha mau kayak mau Grab atau Gokar gitu, tapi modalnya itu baru ada setengah dari harga mobilnya. Oke. Kayak gitu. Bahkan ada yang nggak punya modal sama sekali lah di awal lah, itu kan dia Iya. buat hidup doang, tapi dia punya kemampuan untuk bawa mobil. Nah itu gimana caranya? Nah sekarang pertanyaan yang paling banyak ditanyakan dari teman-teman itu kayak kredit itu sebetulnya apa sih, jenis-jenisnya tuh macam-macamnya dari kredit itu apa? Monggo, Mas Oke. Boboy atau Mbak Dian yang Oke. jawab. Aku bantu jawab nih Mas Tomo ya. Oke. Kalau untuk masalah kredit itu kan ataupun nanti yang mau kita bahas selanjutnya masalah leasing atau pembiayaan itu memang untuk kredit itu memang diperuntukkan untuk seperti teman-teman kita di luar atau mungkin kayak Mas Tomo tadi yang dipertanyakan soal pengen unitnya tapi belum ada dana full atau mungkin malah bisa dikatakan belum ada dananya. Iya. Jadinya harus kredit dulu kan. Nah, itu di situ fungsinya dari pembiayaan dan orang leasing bisa mewujudkan keinginan itu. Oke. Jadi yang penting sih sebenarnya memang dengan duit yang ada bisa terambil unitnya. Bisa terwujudkan. Bisa Wujudkan kendaraan impian Anda bersama Suzuki Finance. Kalau menurut Mbak Dian gimana? Kalau kredit itu ada Macam-macamnya kredit. macam-macamnya. Misalkan kredit Ada. syariah, kredit konvensional, itu kita semuanya ada cover kredit syariah dan kredit konvensional. Betul. Dan di dalam kredit itu ada yang bunga reguler dan bunga khusus. Bunga khusus itu contohnya kayak KPM, terus Atau KKB. Nah, dan di situ itu ada kriteria-kriterianya. Itu dari leasing, bukan dari salesnya ya. Jadi semuanya itu dari leasing yang menentukan, karena mereka yang meminjamkan uang. Betul. Oh gitu. Iya. Tapi sebagai customer kan ada juga yang punya paham, saya sebenarnya kredit takut riba nih gitu kan. Berarti ada pilihan untuk yang Kredit syariah. ya. Betul. Kan mungkin akadnya akad syariah. Iya. Akadnya syariah, Bukan mungkin murabah. tapi memang akadnya pasti berbeda. Oh, akadnya udah Iya, Akadnya beda. Pasti beda kalau syariah. Dan sejauh ini kalau customer datang itu rekomendasi leasingnya itu dari tim sales kah atau memang dari bawaan dari customer? Oke. Kalau untuk Berkadang. bawaan dari customer, mungkin ada sebagian customer, bukan sebagian ya, Iya. beberapa customer yang dia sudah punya kenalan orang leasing, jadi dia tinggal bawa PO-nya. Biasanya itu dari pihak internal. Misalkan dia bekerja di suatu instansi perbankan, jadi dia bawa PO sendiri. Itu kami bisa.
Oh, jadi tinggal datang ke sini aja. bawa PO Iya. aja. Jadi kita tinggal mengeluarkan unitnya. Untuk perhitungannya nanti bagaimana? Itu dari leasingnya sendiri. Jadi kita Iya. hanya mengeluarkan PO. Itu sebenarnya sih agak sensitif yang dibahas ya, karena itu emang pihak internalnya dari mereka. Oh, oke. Terus selain itu juga tadi ngomong apa Mas? Kayak misalkan Ah. ini, Untuk Mbak leasing. saya mau kredit nih. Ya. Baik. Kalau nggak Mas Boy saya mau kredit nih. Ya. Tapi saya bingung nih mau pakai leasing apa yang tepat buat saya. Oke. baik. Ah, Nah, Nah, kalau misalkan untuk leasing sih sebenarnya kita ada berbagai macam leasing ya Mas ya. Cuman pasti kita merekomendasikannya karena kita dari Suzuki, kita ngasih Suzuki Finance dulu nih. itu senjata paling awal ya. Iya, kita pasti Awal. merekomendasikan Suzuki Finance dulu. karena emang bunganya juga the best. Bunganya the best Betul. banget. Dan promo-promonya terutama untuk bulan ini ada promo lagi. Nanti mungkin Iya. kita bahas untuk promoin nanti Oke. di pembicaraan nanti. Cuman kalau untuk masalah leasing kita pasti merekomendasikan Suzuki Finance. Dan juga ada beberapa leasing perbankan kayak BCA, Mandiri Tunas Finance, BNI. Ada juga yang bukan perbankan kayak misalkan kayak Oto atau Adira gitu. Nanti sih biasanya kita menyesuaikan masalah kayak misalkan konsumennya misalkan punya DP. atau enggak punya masalah dari rekeningnya dulu aja deh Mas. Misalkan punya rekening BCA, oh mungkin kita bisa rekomendasikan ke BCA Finance juga. Kalau misal Mandiri bisa Mandiri juga, karena kan kalau misalkan ternyata dia udah punya rekening BCA tapi mau masuk di Mandiri kan jadi buka rekening, terkadang ada beberapa konsumen yang jadi Ribet mikir kan? lagi, Oh, bikin ribet banget sih. bikin lagi nih gitu. Terus kalau misalkan customer saya sendiri gitu ya, mau misalkan rekomendasi dari Mbak Dian atau Mas Boboy, udah Suzuki Finance gitu. Iya, Terus saya tiba-tiba saya maunya kayak Mandiri deh. Gitu. nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Kita Iya. nggak akan nyuruh customer yang kamu harus leasing ini gitu. Iya, Nggak betul. harus. Oke, berarti kalau tadi nggak ada masalah kayak gitu, saya mau tanya nih, kriteria dari kredit itu gimana ya? Maksudnya kriteria itu ya ngerti lah, maksudnya customer ya. Iya. Gimana kira-kira? Kriteria yang memenuhi syarat untuk atau kredit. Gimana ya? Otomatis syarat kredit sendiri itu kan ada KTP pemohon dan pasangan, NPWP, lalu KK. Itu syarat yang Keluarga. utama ya, yang harus di Syarat syarat pengajuan, pertamanya, syarat syarat pengajuan. pengajuannya. Baru setelah itu kayak rekening koran, PBB, terus slip gaji itu menyusul. Ketika dari BI checkingnya itu udah oh bisa approve nih, bisa jalan gitu. Baru nanti ketika survei dilengkapin lah itu data-data pendukungnya. Nah, kalau ketika di tengah jalan tiba-tiba data pendukungnya itu nggak mendukung gitu, gimana? Ya, mendukungnya gimana nih? Kayak Iya. misalkan tadi kan syarat utamanya KTP, NPWP, KK sudah. gitu. Udah. Nah, Iya. tiba-tiba di tengah jalan di slip gajinya atau misalkan kayak pengusaha itu kan mungkin ada butuh kayak Nota. surat izin usaha gitu kan. Iya. Nah, itu tidak memenuhi syaratnya gimana kira-kira? Sebenarnya kalau masalah persyaratan itu nanti bisa kita bantu sih Mas masalahnya. Yang jelas seperti kalau misalkan usaha kayak gitu biasanya mungkin kalau misalkan dari kasusnya di usaha mungkin hanya kurang di nota-nota. Nggak mungkin masalah data pendukung yang kurangnya itu yang agak ribet gitu sih. Pasti yang sangat relate kalau misalkan soal usaha pasti soal kalau misalkan di rekening korannya kurang mencerminkan dalam tanda kutip mungkin dari nota bisa. Yang jelas pasti relate sama kasus sama case-nya itu. Jadi nggak bakal diminta data pendukung yang aneh-aneh dan kalaupun misalkan masih di luar sanggupnya konsumen, kita sih dari Boboy dan Mbak Dian kita bisa bantu sih, Bisa yang penting bantu. bisa apa. Itulah yang ditamakan Yang kita itu bisa harus bantu. make sense juga ya. berarti. Iya, Betul. harus dilihat sih dan biasanya leasing juga gak minta yang aneh-aneh kok untuk Nggak. data pendukungnya Mas. Terus itu kriterianya ya. Pokoknya pada intinya tim sales juga akan memberikan solusi. Betul. Betul, solusi yang terbaik. Jadi yang dimaksud mungkin kalau di iklan itu ada data pasti dibantu ya. Kita pasti bantu data yang kurang. Iya. betul. Oke. Pertanyaan yang biasa sering nongol lagi nih, kalau Baik. saya lihat. Banyak sales bikin video promosi Baik. itu kayak DP minim, DP 0 rupiah, 0% lah. Itu sebetulnya ada nggak sih sampai benar-benar Ada dong. Ada nggak Boy? Ada, pasti DP 0% ada, Betul. betul. Apalagi DP minim itu ada program-programnya sih. Terutama mungkin kalau misalkan aku bisa ajukan, kita ada promo dari BCA Finance-nya juga. Itu ada promo DP 10% doang Mas.
10% itu kalau DP bayarnya sekitar 5 juta. 5 juta. Bahkan untuk espresso itu cuman Espresso bayar DP-nya 1 juta. 1 juta juga bisa. Bisa. Betul, itu 1 promonya juta. ada dan bukan hoax teman-teman. Itu gimana cara hitungnya kok bisa 10% jadi cuma 1 juta? Mas tahu diskon kan? Ya. Diskon itu masuk di TDP. Oh, oke. Jadi misalkan nih harusnya espresso dengan 10% itu kan 18 juta ya. Misalkan 20-an lah. 20-an. Nah, 28, 29. dipotong sama diskonnya dia. Ya. Iya, cashbacknya dia, dan kalau misalnya kredit, simulasi kredit kita masukinnya ke TDP-nya, kita kuranginnya. Tuh. Jadi bisa DP angka 3 juta, 2 juta, 1 juta bisa. Bisa. Dan itu beneran. Dan itu betulan ada. Betul, berarti, betulan ada. Tapi memang ada catatan kalau misalkan memang harus ada persyaratan yang Ya, harus lebih ada lah syarat. gitu. Ada syarat ketentuan juga. Ada gitu. syarat. Nah, ini boleh dong dijabarkan ke teman-teman nih syarat dan Boy. ketentuannya apa? Syarat- Kalau Syaratnya untuk untuk kalau DP untuk minim. untuk DP minim ya teman-teman dan Mas Tomo, untuk DP minim pertama memang slicknya harus bagus. Selik. Ya, slick atau Slick sistem BI checking. BI checking atau slick sistem BI check. Slick itu adalah metode dari bagian dari BI checking, sistem layanan informasi keuangan itu harus bagus, harus call satu lancar. Jangan ada Keterlambatan. jangan ada keterlambatan atau apa. Itu Dan yang lebih slick. penting harus ada slick Pertama- aktif. Pertama yang- ada slick, ada outstanding hutang atau ada hutang yang lagi berjalan minimal 50 juta. Atau baru lunas. Atau baru lunas. lunas dalam kurun waktu 2 tahun. Sekitar 50 juta minimalnya. Untuk menjadi track record ya. Mas. Betul. Terus juga memang rumahnya harus pribadi. Kalau kontrak nggak bisa. Bisa masih susah sih. Kalau masuknya. enggak, sebenarnya kalau ngontak tuh bisa, asalkan dia ada Asalkan- outstanding yang hutang itu. Gitu. Buat pegangan sebagai gambaran bank juga ya untuk analisa bank Betul. itu ya. Bagaimana ya? Iya, masih bisa fleksibel, tapi memang konkretnya menurut aku idealnya seperti itu. Ada lagi syarat dan ketentuannya? Terus Itu sih udah paling penting itu. sama kalau bisa sih pemasukannya atau fixed income-nya lebih besar 3 kali lipat daripada Cicilan. cicilannya. Itu kayaknya sudah terjadi. Maksudnya untuk 3 kali lipat cicilan itu adalah skema cicilan dari leasing yang memang harus dipatuhin ya. Oh, iya. Baik itu cicilan dari mobil maupun dari rumah, pasti mereka melihat dari perputaran uang kita. Oh. Total hutang kita cukup nggak? Mampu nggak kita bayar hutang tersebut? Iya, jadi memang yang perlu aku sampaikan ke teman-teman sama Mas Tomo sih, yang jelas kalau misalkan memang ini promonya udah bagus banget kan dengan DP minim bisa, maksudnya bagian pembiayaan atau leasing udah ngasih promo seperti itu, tapi yang pasti memang harus dipahami nggak asal-asalan, jadi memang harus ada kriterianya sih. Dan sales juga harus benar teliti ya kalau buat masalah kayak gitu. Kita adalah penyaring pertama. Iya. Jadi nggak bisa asal-asalan mau DP minim, mau DP apa. Sebenarnya memang harus dipertimbangkan dulu. Ada take and give-nya dari leasing dan konsumen sih Mas gitu. Nah, selanjutnya nih. Tadi DP 0 rupiah? Oh, iya dulu. DP 0 rupiah. lagi ya sama DP Beda minim. dong. Beda DP 0 lagi. rupiah itu ada khusus untuk kayak yang bekerja di instansi PNS kementerian, Betul. dokter, BUMN, itu tanpa DP pun bisa memiliki mobil impian Anda. Tapi akan hukum malam nih ketika DP minim atau tanpa DP biasanya Angsuran, iya dong. Iya, pasti itu itu sudah konsekuensi. jadi Iya. perhitungan. Nggak ada yang judulnya tuh DP minim, angsuran minim. Kalau gitu saya mau. Iya. Kita semua bisa punya mobil. Iya, jadi perlu ditekankan lagi berarti dari aku, dari Boy, dari Mbak Dian juga buat teman-teman kalau misalkan pengennya DP minim harus konsekuensi, harus komitmen dengan angsuran yang lebih besar Mas Tomo. Iya. Tapi kalau misalkan DP-nya besar, kalau mau misalkan DP-nya angsurannya mau ringan, berarti DP-nya harus siap pasti dengan DP besar. yang besar gitu Jadi sih. semua ya memang tinggal mau di depan atau mau di Pilihan, belakang. betul Iya. banget. Mau di depan besar atau yang cicilan Iya. continue selama beberapa tahun. Nah, ngomongin masalah cicilan nih. Paling tercepat cicilan itu berapa kali dan paling terlama itu berapa kali? Dan 2 kali cicilan. Apakah dari Mas Boboy dan Mbak Dian ini pernah ngalamin Iya customer yang kayak gitu? Cicilan paling cepat Iya. itu 2 kali. 2 kali bayar. Ada. Ada. Kita ada yang namanya cicilan itu cash tempo bahasanya. Cash Cuman tempo. itu emang cicilan paling tercepat. Jadi itu dimana hutang kita
dibagi menjadi dua. Yang pertama itu DP, yang terakhirnya itu pelunasan. Tapi pelunasan dibayar setahun kemudian setelah mobil diterima. Loh, berarti selama jangka 1 tahun Satu itu kita nggak usah nyicil, nggak usah Iya. nyicil. Itu cocok banget buat para pengusaha ataupun yang perputaran uangnya itu cepat lah. Selain DP minim tersebut ya, kalau misalkan ada dananya ya udah aku mau beli mobil, sisanya setahun kemudian. Tapi itu kena bunga juga nggak? Bukan bunga, itu bunganya 0%. Tapi Iya. di situ ada asuransi dan administrasi yang harus dibayarkan. Tapi Ya. itu sih nggak lebih dari 10 juta, Mas. Hitungannya kita lebih bayar ke asuransi aja. Betul Betul, banget. sama aja kita beli asuransi. Iya. Betul. Oh. Oke. Nah, terus kira-kira ya pertanyaan yang paling banyak lagi nih dari teman-teman, mungkin kita tuh sebagai customer mau tanya pengalamannya, Iya. ada mungkin pengalaman baik dan pengalaman buruk, dan apa saja yang bisa bikin nama customer itu jelek di bank cuma gara-gara kredit. Jadi mungkin ada tips dan triknya, dan mungkin ngomong pengalaman pribadinya. Sampai maksudnya kenapa bisa sampai orang kredit itu bisa ditolak? Oh, baik. Ditolak atau naik DP gitu Ya, ya. atau naik DP kayak gitu. Nah, naik DP kan itu kan adalah salah satu solusi ya mungkin dari Betul, dari leasing. Kalau misalkan ngomongin satu-satu Mas ya, kalau misalkan ngomongin penolakan, yang jelas kembali ke tadi rumus yang aku ceritain kriteria di awal sih Mas, masalah pengajuan kredit itu kayak dari SLIK, dari tempat tinggal ataupun apa, dari penghasilan itu Mas, menurut leasing, menurut analisanya leasing itu masih kurang. Biasanya ada penolakan sih, biasanya penyebabnya pasti nggak jauh dari kriteria yang 4 itu. Nah, kalaupun misalkan masih diusahakan supaya diterima, supaya nggak ditolak, makanya solusi dari leasing itu naikin DP. Karena kenapa? Kembali tadi yang udah kita omongin, kalau misalkan DP-nya naik ataupun tinggi, biasanya kan angsuran jadi lebih rendah kan Mas, otomatis konsumen jadi diberikan solusi juga sama leasing. Iya. Jadi biar nggak terlalu pusing dengan Cicilan. cicilannya. kakak itu kalau Iya kayak gitu ya, kan, berarti ya. benar. Jadi untuk menekan Jadi sebenarnya nggak, angsurannya ya. bukannya mengecilkan konsumen, ya justru malah kita sama leasing pengen ngasih yang terbaik buat konsumen. Ya, karena kan Gitu. sudah memperhitungkan ya. Itu yang diperhitungkan apa? Misalkan suaminya atau istrinya keduanya kerja, jadi gaji mereka itu digabung. Itu dual income gitu, double income suami istri. Pasti digabung dan dilihat juga total hutangnya mereka berapa, pengeluaran mereka per bulan berapa. Pasti udah semuanya udah diperhitungkan. Kalau misalkan begini, kayak misalkan ada orang mau ngambil mobil terus minta naik DP kan, Baik. ternyata pas, tapi dia kemampuannya itu DP cuma segitu, nggak bisa naik DP lagi, itu apakah pindah leasing kah atau bagaimana? Pasti kita nyari jalan Pas- keluar ya, Boy. Iya, Entah pasti itu dicari. nyari leasing yang Iya. lain atau apa yang mendekati dari angsuran ataupun DP yang customer Betul. inginkan. Tapi pernah ada case kayak gitu? Ada. Ada, betul Ada. Mas, ada, kita ada kayak gitu. Memang pasti pindah leasing sih Mas, Pindah leasing. pindah leasing, dan biasanya sih mayoritas konsumen kalau misalkan naik DP, maksudnya jadinya kita sama-sama berjuang. Iya. Kita mungkin kalau misalnya pindah leasing, tapi bukan terkadang konsumennya juga biasanya pasti nambahin DP-nya kok. Walaupun nggak, misalkan penambahan 20 juta pasti dia nambah juga. Pasti bakal subsidi lagi, cuman kita juga berusaha dengan nyari leasing juga. Jadi biar hitungannya sama-sama match, unitnya nyampe. Pada intinya ya closingnya. Iya, Betul. closing. Sebenarnya kita Sama- juga sama-sama sama-sama senang. membutuhkan. Betul. Customer membutuhkan unit, kita juga membutuhkan penjualan. Betul. Dan leasing juga, leasing tuh sebenarnya dia juga punya target poin ya. Betul. Jadi sebenarnya kita tuh sama-sama pengen seneng bareng-bareng sebenarnya Mas. Nggak ada yang pengen dikalahkan sih dari kita, konsumen dan leasing dari segitiga ini nggak ada yang mau dikalahin sih. Nggak ada. Kita maunya senang bareng-bareng. Gitu. Dan nggak ada judulnya kita makan duit konsumen Betul, juga. nggak ada, nggak Itu ada ya, semua teman-teman. kembali ke Nggak ada. Oknum ya kalau kayak gitu ya, ada ya oknum ya. Kalaupun DP naik, otomatis angsuran turun. Jadi pasti ada take Take and and give. give-nya Mas. Gitu. Oke, tips dan trik dari Mas Boboy sama Mbak Dian nih. Karena ada beberapa di sana yang saya dengar itu ada sales nakal gitu kan, dalam arti uang DP-nya dibawa kabur lah, terus ada yang Baik. minta udah ini datanya saya revisi tapi minta tambahan kayak gini, katanya orangnya kabur atau bagaimana. Oke. Nah ini
tips dan triknya dari Mas Boy sama Mbak Dian Ini apa? cuma satu doang, Mas. Betul. Jangan mau ngasih uang cash ke sales. Betul. Dan kalaupun transfer, harus transfer ke rekening perusahaan di Betul. tempat di mana dia bekerja atau di tempat di mana Bapak Ibu beli mobil. Betul. Itu udah paling Itu udah udah paling terbaik, Mas. Itu terbaiknya. paling solutif gitu. Jadi memang semua dana yang masuk atau yang dikeluarkan harus masuk ke rekening kantor, jangan Iya. ada ke rekening sales. pastikan gitu. banget harus rekening Harus Betul, rekening harus kantor. ke rekening kantor, harus teliti ya. teman-teman. Makanya dengan itu juga kalau misalkan mohon maaf ya, kalau aplikasi Bapak Ibu ditolak atau minta pengembalian uang, itu agak lama karena kita bukan agak lamanya kita yang nahan, tapi agak lamanya kita melalui SOP ya, Boy. Betul. SOP prosedur yang kita jalanin di mana customer itu harus menerima uang sepenuhnya gitu. Betul. Oh, sepenuhnya? Iya, kalau ditolak kan 100%. Kalau ditolak oleh leasing, duit akan balik 100%, jadi tenang aja. Cuman begitu sih Mas Tomo dan teman-teman. Bobo juga mau nekenin sih, maksudnya kalau misalkan konsumen kan pasti kan maunya kan duit semuanya dipastikan ke rekening kantor kan, Iya, Mas. Nah, cuma memang yang tadi aku menegaskan juga yang dari Mbak Dian, memang ketika pengembalian karena duit sudah masuk kantor, itu ada SOP dan regulasi yang harus kita ikutin. Yaitu pengembalian uangnya itu 14 hari kerja atau sekitar 3 minggu. Jadi nggak bisa gitu. Kalaupun misalkan maunya cepet, maksudnya kalaupun misalkan bicara seenak-enaknya gitu Mas Tomo ya, kalaupun misalkan mau duit balik cepet, ya dari rekening kita dong, karena kan duit kita yang megang. Tapi karena duit yang megang kantor, kita juga gak bisa ngasih gitu aja. Ya. Gitu. Jadi Dan itu itu harus harus dipahami pas. sih. Syarat-syaratnya kayak rekening foto buku tabungan, Toko buku itu harus pas semua tabungan, sama SPK KTP. hijau itu harus sama. Gitu. Dan surat tolakan. Yang biasanya yang suka bikin lama emang surat tolakan, karena itu kita minta policing. Jadi itu maksudnya harus menjadi catatan sih buat teman-teman semua. Iya. Sih. Karena memang beberapa customer juga nggak semuanya itu, ya sorry ya, makanya nggak semuanya itu baik ya. Kadang ada juga yang nakal bilangnya, oh enggak, saya nggak pernah ada tunggakan ini, nggak ada tunggakan ini, ternyata ada. Nah itu juga mungkin ada nggak pengalaman pribadi gitu ya, cuma gara-gara hal kecil aja bisa bikin call 5 atau apa, mungkin ada nggak? Nah, Ada. contoh gini aja, hal kecil lah kita kayak Shopee Pay Letter. Iya, Itu pay kecil letter, banget kan. pay letter, Shopee Pay baik. Letter 10.000 lah, beli pulsa, tapi kita kayak lupa bayarnya atau saking itunya sampai 3 bulan atau 4 bulan saking lupanya. Itu juga bisa jadi Bisa jadi call 5. riwayatnya terbaca. Sekarang kan kayak pay letter itu kan sudah terintegrasi semua sama OJK ya Mas ya. Iya. Jadi Jadi pasti- ya sudah terdaftar semuanya. Pasti terbaca. Pasti terbaca. Gara-gara 10.000 loh. Iya. Iya. Jadi makanya teman-teman harus teliti dan hati-hati. Iya. Gitu. Makanya kalau emang sudah ada tanggungannya, karena itu kan emang kewajiban kita ya. Iya. Betul. Jadi harus dibayar tepat waktu. Contohnya misalkan begini Mbak, misalkan ya, saya punya cicilan di Shopee misalkan ya, di Shopee selama 6 kali. Nah, bayar nih 1, 2, 3, 4, 5. Pas begitu ke 6, karena pikiran jatuh tempo misalkan ke 6 ini tanggal 20. Baik. Karena berpikirnya, cicilan terakhir nanti aja lah tanggal 25 dibayar, yang penting gue lunasin kayak gitu kan. Dibayar tuh pas gitu cicilan terakhirnya, misalkan cicilannya 2 juta. Dibayarlah 2 juta di tanggal 27 lah kita ngomong. Berarti kan udah lewat 7 hari nih. Nah, ternyata di Shopee Pay Later ini sistemnya itu dendanya pun ada gara-gara keterlambatan. Jadi dia nggak peduli lo ini cicilan terakhir kayak lu nggak boleh telat, tetap harus tepat waktu gitu kan. Iya. Nah, walaupun ini kan tinggal dendanya paling cuma berapa puluh ribu gitu kan, Baik. bisa jadi call Bisa. juga ya. Iya. Bukan call 5 sih, kalau itu kalau hitungan hari itu nggak nyampe call 5 Enggak, Mas. belum sampai Cuman call tetap 5. Tapi terlambat. tetap ada riwayat yang report. terbaca sih. Cuman itu masih ringan. Kalau kayak seperti masih ringan. Ada yang lebih berat lagi dari itu. Yang lebih berat seperti kayak ya kita nggak sanggup bayar, hitunglah mobil atau kartu kredit lah, itu sampai call 5 WO ya. Itu nggak bisa. Hmm, Tapi kalau berat, misalkan agak tadi masalah duit, maksud aku bukan menggolongkan itu kecil Mas ya. Maksudnya kayak permasalahan kayak tadi Shopee Pay ataupun Kita pokoknya pasti masalah bantu kok. pinjaman itu tenang teman-teman, itu bisa di approve, Iya. tenang. Bahkan aja. untuk kayak Bisa Mas, itu mungkin kita Mas bantu. Toma kok. pernah lihat kayak iklan sales tuh data call 5 dibantu. Itu maksud- Itu sebenarnya kita bantu, Iya. benar kita bantu. Kita selalu split ke beberapa leasing karena ada beberapa leasing itu yang kayak BI checking itu ada yang tidak terbaca. Misalkan ada call 5 di Betul. pembiayaan apa itu nggak terbaca. Jadi kita make sure semua langsung split itu kita ngasih
data Ngasih ibu data-data. bapak itu ke beberapa leasing. Betul. Jadi maksudnya jangan ada kekhawatiran untuk nggak di-approve sih. Pasti kita usahakan untuk di-approve. Yang penting ada Koordinasi. kejujuran di awal. Iya, yang Nah, penting itu yang betul. penting ya. Yang penting ada koordinasi Iya. dan kejujuran dari Betul. awal. Jadi kita juga bisa ngobrol ke orang leasingnya juga. Dan kita bisa nyari jalan keluar di Betul, awal juga ya, Boy. betul. Kalau di akhir cerita ya mengulur waktu Iya, jauh lebih lama jadi lagi. sama-sama bingung kitanya juga. Oh, jadi selama ini ketika misalkan saya nih sebagai customer saya datang nih Baik. ke Mas Boy gitu Ah. kan. Berarti bukan cuma orang leasing datang ke saya doang ke rumah ya. Berarti ke Mas Boy juga atau ke Mbak Dian Iya, ada komunikasi kita ya? ada komunikasi Ada, dan kan koordinasi. kita emang jembatannya. Betul. Customer nggak mungkin serta-merta ketemu CMO. CMO itu credit official, credit marketing, office. Hmm. Dan Nggak itu mungkin fungsinya kita sih Mas, kita bisa Tanya, komunikasikan. kita menjembatankan customer gimana mereka bisa kredit mobil. Betul. Oke, ini terakhir nih. Tipsnya apa nih buat yang mau kredit? Yang mau kredit, Ya. ya pastikan slicknya bagus sih. Slick. Kalaupun misalkan slick, kalau misalkan maksudnya kan kita kan nggak bisa ngomong semua, pasti kan semua orang punya melakukan kesalahan kan Betul, Mas. betul. Kalaupun misalkan memang Melakukan ada kesalahan. riwayat atau mungkin misalkan ada kesalahan, mungkin yang Bisa ngobrol. ya bisa diobrolin ke kita sama kembali ke rumus yang awal tadi sih Mas. Mungkin DP-nya bisa diperhitungkan, jangan yang DP minim, disiapkan aja sih duit DP-nya sewajarnya sih. Yang penting komunikasi aja. Betul, yang penting Itu komunikasi sama solusinya. kita sih. Nanti kita cariin solusinya bareng-bareng sih. Yang penting kayak gitu. Terus ada lagi dari Mbak Dian mungkin mau ada tambahan? Itu sih cukup sih Mas. Aku nambahin aja. Dari tadi kan ini udah mau closing kan. Ya. Customer tuh selalu nanya, idealnya berapa sih? Nah, Idealnya berapa sih kredit Ideal. itu? nyambung tadi omongan aku. DP-nya Bagian berapa sih menerusin. sebaiknya ya? Selain dari Baik. DP minim atau DP tinggi atau cash langsung, idealnya berapa DP? Ideal dari DP itu 25%. Betul. Itu customer bisa mendapatkan rate yang lumayan rendah lah ya. Iya, rendah dan rendah. untuk angsurannya pun terjangkau. Itu di Iya. DP 25%. Betul. Kalau mau auto approve lagi, ya DP 50% ke atas. Itu biasanya orang leasing nggak pakai survei ke rumah. Tutup mata lah Boy. Iya, Betul. tutup mata. Itu instant Tutup approval mata. Instant approval. programnya. Tapi instant approval itu tetap harus melalui proses BI checking. Iya, Nah, ini iya. juga di notice ya. Iya. Betul. BI checking itu wajib. Wajib. Betul. Wajib. Dimana kita namanya minjem uang ratusan juta itu Nggak mungkin. bank nggak mungkin lah Betul. ngasih Udah pinjaman. pakai gitu aja gitu Iya. ya. Iya, nggak mungkin. Betul. Pasti melalui Iya. proses BI checking. Bukan yang mempersulit sih ya. Bukan Iya. mempersulit, tapi itu wajib. Betul. Karena kita menjamin orang ke sembarang saudara aja belum tentu kan. Iya. Apalagi bank yang kita nggak kenal. Jadi keidealan kredit atau kreditur juga itu ada tahapan ya. Misalkan kayak DP 10% berarti ya Ada beberapa syaratnya ini. Iya, Iya. bunganya pun akan beda lagi. Beda, Iya, bunganya beda. angsurannya beda. Dan tiap bank itu tiap leasing juga beda Betul. bunganya. Rate-nya beda. Nah, mungkin kalau sales di SBT ini kayak Mbak Dian sama Mas Bobo ini ketika ada memang bunga yang bagus akan diinfokan ke Pasti. Pasti diinfokan. Kayak misalkan lagi ada event Suzuki Finance, sekarang lagi Betul, lagi ada. di bulan ini ada apa nih? Ini ya bulan Suzuki ini. Finance itu lagi ada Oh, kita promo. ngomongin bulan depan nih, karena ini kan udah mau akhir bulan ya. Betul. Tanggal Kalau bulan 29. depan sih belum kelihatan juklaknya. Oke. Jadi yang sekarang aja nih ya. Ya. Nah, dari program dari Suzuki Kalau Finance-nya. bulan Mei Suzuki Finance itu ada special rate. Itu rate-nya murah banget dan kalau pakai Suzuki Finance itu bisa dapat e-money 1 juta rupiah. Betul. Langsung Langsung dong. dapat. tapi setelah mobil datang dong. Betul, Iya dong, setelah setelah mobil mobilnya datang. turun. Oke. Iya. Jadi yang buat teman-teman yang lain kalau ada yang mau tanya-tanya nanti mungkin bisa langsung di kolom komentar aja kali ya. Iya, Boleh. kolom komentar. Nanti kita jadikan satu, kita ambil kesimpulan, baru kita akan bahas lagi kayak gini ya. Iya. Betul. Bisa Betul jadi question and Ya. Iya. answer. Q&A, question and answer. Oke, Betul. mungkin sekian dulu nih Mas Boboy. Nggak mau nomor telepon nih. Oh iya, lupa. Kan Boboy belum baru Iya. kenal sama Boboy Karena kan. mungkin Nih, aku Viewer udah ini baru. adalah salah satu sales terbaik dari Suzuki. Iya. Pertama Oke. Suzuki Harapan Indah. Ayo Boy nomor Mas teleponnya Boy. nama Oke. Kerja di Suzuki mana dan Oke, untuk teman-teman, aku Boy
Boboy boleh, aku dari Suzuki Harapan Indah Bekasi. Kalau untuk ada pertanyaan ataupun soal ada apapun itu yang mau ditanyakan ke aku, hubungi di nomor 0812 8636 8844. Nah, Kalau Mbak Dian, Dian di 0857 700 77241. 24 jam kecuali saya tidur. Kita pasti carikan yang terbaik buat teman-teman. Ya, untuk mewujudkan kendaraan impian Anda. kalau misalkan mau test drive dulu, mau tanya nih, misalkan kalau orang tanya kan kadang, alah tanya tapi saya nggak tahu rasanya gimana, mau test drive dulu. Bisa. Mau test drive dulu, mau simulasi hitungan dulu, Nggak mau apa-apa. tawar-menawar dulu, mau nego-nego ini itu dulu. Silahkan bertanya, kami Kita menjawab. kita layani. Ada semua. Bisa. Kasih perhitungan yang baik juga dong. Bagus. Pasti, Pasti, yang itu terbaik, pasti. terbaik. Kan kembali ke tadi Mas, kita kan pengen senang bareng-bareng. Oh, Tuh, Tapi konsumen bareng-bareng. oke. Oke. Iya. Thank you nih Mas Boy. Udah Iya, terima kasih Mas ya. menjawab Oke. Ya, jadi beli semua mobil? yang bingung-bingung. Oh jadi dong. Jadi, Bawain aja. Terima kasih Mbak Dian. Sampai ketemu lagi nanti di next kesempatan. Baik. Apa yang mau kita bahas lagi? Ada pertanyaan dari teman-teman. di kolom komentar ya. Pemirsa, Bahas ya. ini dong Mbak, bahas itu dong Mbak. Betul. Nanti Silakan bebas. iya. Bebas. Nanti kita bantu jawab. Nanti dibantu jawab. Oke. Jangan lupa buat di subscribe channel Like. YouTube-nya Dan komen. ya, Dian Suzuki Strada. Share juga jangan lupa ke teman-teman ya. Dan ketika teman-teman ada yang bingung untuk masalah permobilan Suzuki, Silakan entah bertanya, kami menjawab. Nah, Boboy dan Dian menjawab. betul. Kita carikan yang terbaik pokoknya buat teman-teman. Jangan ragu, jangan pusing. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dian. Sama, iya.